nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat belajar anak-anak sekolah minggu. Silakan duduk Ibu Bapak yang terkasih. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Ya, silakan. Baik, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 10. Sama ya, pagi dan sore sama. Jadi yang tadi pagi mendengar lagi saya rasa tidak apa-apa ya. Kita akan baca ayat 8, 9 dan 10. Saya ayat yang 8, Ibu Bapak ayat 9, ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Baik, mari kita mulai. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Bersama-sama. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Hari ini saya menjudulkan khotbah saya jangan flexing, begitu ya, jangan flexing. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, ada dua bagian di sini dan saya memotongnya di ayat 10 karena ayat 11 sampai 15 itu tidak tepat lagi diterapkan dalam zaman sekarang karena di ayat 11, 12, 13, 14, 15 itu posisinya pada waktu itu perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki pada zaman itu ya. Pada zaman itu perempuan kalau belum menikah properti ayahnya, kalau sudah menikah properti suaminya. Kalau suaminya meninggal dan dia jadi janda, properti anak pertama, anak laki-laki. Jadi dia harus tunduk sama anak laki-lakinya. Itu kira-kira pada zaman itu, pada zaman Israel kuno, tapi juga dalam masyarakat sekitar begitu. Dan karenanya perintah ayat 11 sampai 15 bisa kita katakan terkait dengan konteks budaya, konteks zaman, konteks waktu tertentu pada waktu itu. Makanya dikatakan perempuan berdiam diri, diam, gak boleh ngapa-ngapain. Jadi perempuan gak boleh jadi WL, gak boleh jadi singer, apalagi pengkhotbah, diam gitu. Itu zaman dulu ya, tidak berarti kemudian kita menerapkannya dalam zaman sekarang. Ayat 12 juga dikatakan perempuan gak boleh mengajar, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Ya ini juga gak mungkin lagi kita terapkan sekarang. Banyak sekali pengkhotbah, pendeta, guru, dosen perempuan yang tidak kalah hebat dari laki-laki, sebagiannya bahkan lebih hebat dari laki-laki. Karenanya tidak boleh lagi ada bias gender begitu. Nah kemudian dikatakan tidak mengizinkan memerintahkan laki-laki, memerintah laki-laki. Berarti gak boleh jadi bos begitu. Nah zaman sekarang perempuan bos itu banyak sekali. Kemudian ayat 13-14 ini menggunakan kisah kejadian sebagai rujukan. Ayat 13 itu Adam yang pertama diciptakan bukan Hawa. Laki-laki yang pertama diciptakan bukan perempuan. Ayat 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi ayat 13-14 ini merujuk pada kisah penciptaan dan kejatuhan dalam dosa untuk membenarkan, mendukung budaya saat itu. Nah ini wajar saja, mengapa? Karena Paulus kan anak zamannya, dia produk zamannya. Kita tidak bisa keluar jauh melampaui zaman kita, tidak bisa. Tidak bisa kita misalnya melampaui 1 abad, 2 abad gitu, itu gak mungkin. Melampaui pemikiran yang jauh dari zamannya itu tidak mungkin. Kecuali secara khusus Allah memberitahukannya. Nah di sini nampak sekali bahwa Paulus mengikuti budaya yang lazim dan it's okay. Misalnya contoh yang lain kalau kita lihat surat Filemon, di mana Paulus tidak menentang perbudakan. Perbudakan itu biasa-biasa saja dalam surat Filemon. Ya, artinya itu adalah sistem budaya, sosial budaya, ekonomi saat itu yang lumrah, yang bagi Paulus juga lumrah saja. Lumrah ada perbudakan begitu ya, bagi masyarakat saat itu, sehingga bagi Paulus itu lumrah gitu. Nah, zaman sekarang kita mungkin juga punya sesuatu yang lumrah bagi zaman kita yang mungkin sebelum sesudahnya nanti nggak lumrah lagi gitu ya.
Mungkin saja begitu, kita tidak tahu. Karena kita tinggal di zaman kita produk zaman kita, anak zaman kita nggak tahu nanti 2 abad lagi apa yang ternyata di sana sudah tidak berlaku, di sini berlaku kan kita nggak tahu. Begitu. Tapi paling tidak kalau flashback ke belakang secara historis sejarah kita tahu, oh dulu berlaku begitu, sekarang tidak berlaku seperti itu. Tapi misalnya di sebagian gereja posisi perempuan masih tetap lebih rendah. Misalnya di Katolik tidak ada pastor itu perempuan, misalnya begitu. Imam pastor tidak ada, yang perempuan itu biarawati atau suster, nun gitu ya. Sehingga posisi itu belum bisa untuk perempuan. Gereja Ortodoks juga begitu, pastornya mana bisa perempuan, kan jelas. Tapi kalau yang Anglikan sudah ada, bahkan posisi-posisi yang lumayan di gereja Anglikan sudah ada. Protestan mungkin dalam hal ini Protestan yang lebih cepat gitu. Pentakostal ya agak lambat, agak ada juga yang cepat. Gereja Betel Indonesia termasuk yang menurut saya sangat baik dalam hal ini. Kita punya banyak gembala perempuan dan ada banyak pendeta senior perempuan yang tidak kalah terpandang gitu. Salah satu yang saya ingin share juga ketika saya khotbah beberapa kali di GB Petamburan, bukan di hari Minggu tapi di hari Sabtu pembinaan buat para pengerja, biasanya gembala senior Tante Oli itu datang. Dan biasanya dia dibantu oleh pengerjanya ngedorong kursi roda karena beliau sudah di kursi roda begitu. Nah kalau beliau datang maka semua itu langsung tenang begitu. Dan di beberapa pertemuan pendeta-pendeta GB yang laki-laki kalau Tante Oli sudah datang apalagi sudah ngomong itu ya dalam suasana yang saya perhatikan itu seperti suara Tuhan gitu. Karena posisi beliau yang dituakan, yang dianggap senior, karena suami beliau almarhum juga salah satu pendiri GBI kan begitu. Jadi beliau sebagai istri almarhum Pak SJ Mesak juga punya posisi yang kemudiannya dituakan. Dan saya senang sekali bercerita ini di teman-teman bukan Pentakostal karismatik. Di GBI banyak loh perempuan yang ternyata suaranya didengar, bahkan kalau dia ngomong pendeta-pendeta laki-laki akan diam gitu. Nggak akan berani ngelawan. Nah itu contoh gitu. Dan kemudian kita menerima pendeta perempuan, kita menerima gembala, beberapa gereja gembala perempuan yang menunjukkan sebetulnya GBI dalam skop kecil, Pentakostal karismatik dalam skop yang lebih besar, ini sudah baik. Southern Baptist kalau saya tidak salah itu tidak boleh ada pendeta perempuan, padahal di Amerika loh, padahal di Amerika. Makanya Rick Warren kan keluar karena dia menghabiskan pendeta perempuan begitu ya di Saddleback Church-nya, dan itu sempat rame itu. Dia menghabiskan pendeta perempuan tapi oleh sinodenya dia dikritik tajam, akhirnya dia pilih keluar. Jadi sebagian kelompok baptis di Amerika bahkan belum boleh pendeta perempuan. Kalau saya tidak salah, seingat saya di Southern Baptist paling tidak begitu. Nah rekan-rekan sekalian, jadi ayat 11 sampai 15 tidak boleh kemudian dibaca sebagai firman Tuhan yang berlaku universal, tak lekang oleh waktu. Jadi misalnya ayat 11, perempuan diam, gak boleh ngomong, misalnya begitu. Dengerin aja gua suami ngomong. Ayat 12, gak boleh lu ngajar perempuan dan seterusnya. Justru menjadi tidak tepat. Ini berlaku pada zaman Paulus pada waktu itu. Begitu ya, sehingga ini bukan rujukan kita yang sifatnya universal. Nah pada malam hari ini, seperti tadi pagi juga, saya ingin berbagi 2 bagian. Bagian yang pertama itu ayat 8. Dan di ayat 8 ini bicara tentang laki-laki, ayat 9 dan 10 bicara tentang perempuan. Tapi bagaimana Paulus mengatribusi ini beda ternyata kepada laki-laki dengan kepada perempuan. Yang nanti kita bisa berusaha merelate bagi kita sendiri dalam konteks kita zaman sekarang kira-kira gimana. Ayat yang ke-8. Aku ingin supaya laki-laki di mana-mana, jadi di mana saja begitu ya, berdoa dengan menadah tangan. Ini budaya orang Yahudi, ya berdoa menadah tangan itu budaya orang Yahudi yang kemudiannya diambil alih oleh kita orang Protestan, Katolik sebagian ada yang masih begini, Pentakosta juga begini, dan kemudian teman Muslim juga berdoa dengan begini. Tapi sebetulnya itu bukan sikap religius sebetulnya yang dimiliki secara istimewa oleh Yahudi. Orang-orang saat itu juga kalau sembahyang kepada Allahnya dalam kuil-kuilnya juga mengangkat tangan dan kemudian sujud juga seperti itu begitu ya. Saya waktu kuliah di Jerman saya mendengarkan presentasi teman saya
bidang studinya unik, Iranologi. Jadi bicara tentang Iran tapi Iran kuno gitu. Terus dia beritahu bahwa agama Iran kuno itu juga berdoa kepada Allahnya itu beberapa kali dalam sehari, 5 atau 7 kali begitu. Sehingga misalnya ketika Daud bermazmur, ingat gak ibu bapak teman-teman semua, Daud ngomongnya apa? Berapa kali dia berdoa di mazmurnya? Bukan, ada lagunya kan? 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Daud bilang 7 kali. Kenapa 7 kali? Kan orang Mediterania Timur Tengah memang begitu gitu, antara 5 sampai 7 kali. Begitu ya. Dan Daud melakukan itu bukan sebagai sebuah ritus yang Yahweh perintahkan, tapi menjadi kultur kebiasaan religius masyarakat umum saat itu apapun agamanya. Dan karenanya misalnya waktu Yesus berdoa di Bukit Sion, dia berdoanya menghadap Bait Allah, itu kiblat. Dan itu juga menjadi praktik pada masyarakat zaman kuno waktu itu. Kalau dia ada di Bethlehem, dia berdoa menghadap Yerusalem. Begitu juga Zoroaster di Iran begitu. Kalau dia berdoa di luar Iran, ya dia menghadap negara Irannya, misalnya begitu. Itu kultur yang umum secara religius berlaku pada waktu itu. Jadi menadah tangan ini adalah hal yang umum menandakan berdoa. Orang Pentakosta kan pakai tadi kita juga mengangkat tangan begitu ya. Dan kemarin itu di kampus saya waktu wisuda dan dies gitu, kemudian kami berdoa dan waktu doa berkat ternyata tidak cuma satu, beberapa dosen kami, teman-teman kolega ketika doa berkat ada yang begini. Yang setahu saya bukan orang Pentakosta gitu. Berdoa waktu doa berkat begini tangannya, menerima berkat. Ada yang didekatkan begini, ada yang begini, ada yang begini. Gak cuma satu, beberapa. Malah saya yang gak begini tangan saya gitu. Saya gini aja berdiri. Karena saya tahu kan konteksnya bukan GBI atau sejenisnya, jadi saya gak mengangkat tangan. Nah kalau kita di sini atau di gereja-gereja Pentakosta kan kita angkat tangan. Hanya kita juga karena tidak jadikan itu ritual yang baku, angkat tangan kita kan macam-macam ya. Ada yang tangannya dibuka gitu. Ada yang dirapetin begini, ada yang begini. Ada yang kalau pakai cincin begini. Gitu ya, cincin begini. Saya pernah khotbah di satu gereja GBI juga di luar Jakarta. Terus salah satu donaturnya penatua juga di situ. Dia punya toko emas 9 atau 10 emas berlian segala macam gitu. Ya seluruh badan itu penuh dengan perhiasan, pakai kalung, cincinnya di sini 3, di sini 3 begitu berlian. Terus waktu penyembahan diangkat tangan begini kan. Terus kemudian kena cahaya lampu yang pakai lampu pijar-pijar begitu kan. Terus langsung mantul gitu. Terus saya colek gembalanya. Pak lihat itu, saya bilang gitu, memantul. Terus gembalanya ngelihat memantul betulan kan, berlian kan, makin kinclong gitu. Terus dia tepok temannya. Ditepok begitu, maksudnya disuruh turunin. Dia bukan turunin begitu, malah dia balik. Jadi dia ke belakang. Pantulannya malah jadi ke belakang begitu. Nah, karena di kita nggak punya ritus tertentu begitu ya. Kalau teman-teman ke gereja ortodoks dari awal sampai akhir, liturginya begitu teratur, tertib dan ada ritusnya. Kapan mereka mengangkat tangan, kapan mereka sujud menyembah. Ortodoks masih melakukannya sampai sekarang. Seperti kurang lebih serupa dengan teman-teman muslim. Maka karena kita nggak punya ritus itu ya kita bebas saja. Dan ini lebih kepada ekspresi hati gitu ya. Nah itu yang dimaksudkan dengan menadah tangan. Nah kemudian ada 3 hal yang dijelaskan di sini terkait menadah tangan. Artinya kita berdoa harus dengan kondisi ini. Pertama tangan yang suci, kedua tanpa marah, ketiga tanpa perselisihan. Nah yang menarik ketika kita lihat ayat yang ke-8 ini, ketika dikatakan tangan yang suci, ternyata teks aslinya memang tidak bicara tangan yang kudus, bukan tangan yang kudus. Walaupun sebagian teks Inggris akan menyebut holy hand, tapi sebetulnya memang teks Yunaninya bukan menggunakan kata yang diterjemahkan kudus, yaitu hagios. Jadi sebetulnya lebih tepat suci dan bukan kudus. Karena teks Yunaninya itu pakai kata hosios, dan hosios itu pious begitu ya. Atau kemudian juga righteous. Sehingga ada beda, jelas ada beda. Kudus itu
terkait dengan umat yang ditebus, dipilih, diselamatkan, dipisahkan, dikhususkan oleh Allah. Jadi kudus itu lebih kepada bagaimana Allah dengan anugerahnya bekerja atas umatnya, mengkhususkan umatnya bagi kemuliaan Allah, mengkhususkan kita bagi kemuliaan Allah, hidup kita bagi kemuliaan Allah. Itu pengertian khusus, jadi pihak Allah, karya Allah. Sementara Hosea suci ini bicara bukan dari pihak Allah. Ini bicara piety, kesalehan. Ini bicara kita, tugas kita, tanggung jawab kita. Dan ini yang menarik, ternyata dua istilah ini, kudus dan suci, itu tidak sinonim sebetulnya. Kudus dan suci tidak sama artinya. Kudus itu dari Allah yang mengangkat kita dari lumpur dosa, kubangan dosa, ditebus, kemudian dijadikan umatnya, umat kepunyaannya, umat tebusannya, dengan kasih karunia anugerahnya. Jadi umat milik Allah yang khusus melakukan segala pekerjaan yang memuliakan Allah. Sementara suci ini bicara segala pekerjaan yang kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan saleh yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang benar, yang baik, yang berguna bagi kemuliaan Allah yang kita kerjakan. Ini bicara bagian kita. Karenanya ini menarik ketika dikatakan tangan yang suci, berarti tangan kan untuk bekerja. Berarti dia bicara segala pekerjaan, segala perbuatan yang kita lakukan yang saleh. Maka dengan kata lain dikatakan, aku ingin, ini semacam perintah, aku mau, atau bisa dikatakan juga aku perintahkan laki-laki, orang percaya laki-laki berdoa dengan tangan yang suci. Artinya ketika dia berdoa, pekerjaan-pekerjaan yang sudah sedang dia lakukan itu saleh, benar, baik begitu. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak saleh. Jadi ini bicara bagian kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita. Nah kemudian yang berikutnya ketika dikatakan tanpa marah, ya ternyata itu dari kata orge, dan orge ini bukan cuma marah. Orge ini juga bicara murka, ya. Jadi lebih daripada marah, bahkan murka, tapi juga kemudian dendam, vengeance. Kalau kata kerjanya avenge, orangnya jadi avenger gitu, ya. Sementara kata bendanya vengeance, dendam. Jadi ketika dikatakan dengan tangan yang suci kemudian tanpa marah, ini bicara di dalam, ya, without anger, wrath or vengeance, tanpa marah, bahkan murka, bahkan dendam. Vengeance itu dendam kesumat gitu. Nah, ini berarti bicara sesuatu yang di dalam. Waktu kita datang berdoa, hati kita tidak boleh diisi dengan kemarahan, dengan murka, dengan dendam. Dan ini mengingatkan kita pada perintah Tuhan. Tuhan bilang kan, waktu kamu mempersembahkan persembahan korban di mezbah Tuhan dan teringat akan sesuatu tentang saudaramu, tentang perselisihan pertikaian dengan saudaramu, berhenti dulu, kemudian berdamai dulu dengan dia. Setelah berdamai baru kembali melanjutkan persembahanmu. Mengapa begitu? Sebetulnya Tuhan ngomong bukan tanpa dasar, karena di perjanjian lama dikatakan di Yesaya, persembahan yang tidak sungguh baunya kejijikan. Ini yang seringkali kita lupa. Kita melayani asal-asalan itu kejijikan karena tidak sungguh kan. Kita melayani apapun, WL, singer, pemusik, apapun. Kalau kita melayani asal-asalan tidak sungguh-sungguh, itu kejijikan di hadapan Tuhan. Kalau kayak gitu mendingan gak usah pelayanan. Beresin dulu hati gitu. Kita memberikan persembahan ke dalam kantong kolekte. Kalau sikap hati kita dalam memberi persembahan juga tidak bersih, gue kasih persembahan besar ntar juga ditilep sama pelayan, sama pendeta dan seterusnya. Hati gak bersih, mendingan gak usah memberikan persembahan. Mengapa? Karena persembahan yang tidak sungguh baunya kejijikan. Persembahan kan pada waktu itu kan korban bakaran, makanya berbau gitu maksudnya. Bukan berarti bahwa uang ada baunya, enggak. Kecuali kalau udah lama dipegang mungkin juga bau. Tapi itu yang dimaksud dalam konteks korban bakaran yang dibakar baunya naik ke surga.
ke langit begitu. Nah, bau yang naik itu kejijikan karena dengan tidak sungguh. Dan ini penting, mengapa? Karena yang tahu sungguh atau tidaknya adalah Allah sendiri dan diri kita. Diri kita sendirilah yang tahu kita ini sungguh-sungguh atau tidak dalam melayani Tuhan di segenap kehidupan kita. Melayani sebagai orang tua, melayani sebagai karyawan, pekerja, melayani di gereja, melayani dalam segala kegiatan yang kita kerjakan. Itu kan semua bagian dari pelayanan. Nah, ketika kita lakukan semua dengan tidak sungguh, Allah menciumnya, Allah mengetahuinya. Nah, selain Allah siapa? Kita. Tapi hati nurani kita bisa kita tipu kalau terus-menerus kita mempersembahkan dengan tidak sungguh tapi pura-pura. Lama-lama akhirnya kita tidak lagi bisa mengenalinya. Hati kita sudah jadi beku. Nah, Tuhan bilang jangan persembahkan korban, dilanjutkan tapi berdamai dulu. Nah, ini susah Ibu Bapak yang terkasih, susah sekali. Kalau kita lagi terluka atau kecewa atau sakit hati atau dendam, itu akan susah untuk, Pak Sigor saya nggak gereja dulu sebentar ya. Pak Sigor saya permisi dulu pamit dari gereja ya. Happy birthday. Nggak apa-apa Bu, santai saja Bu, Ibu jadi gugup. Oke, saya lanjutkan. Siapa yang ulang tahun ya? Saya udah lewat Bu. Baik, saya lanjutkan. Jadi ketika kita memberikan persembahan tidak sungguh, hanya Allah dan kita yang tahu. Tapi kalau kita terus pura-pura, lama-lama hati kita juga beku dan kita jadi tidak tahu lagi mana yang benar-benar atau mana yang tidak. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, waktu Tuhan bilang kalau mempersembahkan korban kemudian teringat akan perselisihan dengan seseorang, damai, pergi dulu damai baru balik lagi. Kalau kita terapkan dalam konteks kita, itu hampir-hampir mustahil. Bahkan mungkin mustahil. Kebanyakan kita akan pilih muka tembok gitu, jalanin aja ibadah terus gitu. Selesai ibadah pun belum tentu kita langsung telepon, gue mau selesaiin masalah ini sama lu. Belum tentu begitu. Belum tentu begitu. Yang ada malah kemudian kita bisa saja menggosipkan, misalnya saya konflik dengan Pak Hendrik gitu. Harusnya kan sebelum saya melanjutkan, misalnya saya sebagai pengkhotbah nih, harusnya saya nggak boleh khotbah loh. Harusnya. Pada gereja-gereja dahulu kala itu strict sekali loh. Pendeta kalau punya kasus, punya masalah segala macam, bertengkar dengan istrinya nggak boleh pelayanan. Zaman dulu strict sekali. Kalau sekarang kan malah ditutup-tutupin gitu ya. Dan punya pemalsuan wajah gitu, tampilnya suci saleh kudus, di belakangnya bukan kudus, kudis gitu. Nah, misalnya saya punya persoalan dengan Pak Hendrik, harusnya saya nggak boleh khotbah, saya selesaiin dulu dengan Pak Hendrik. Kalaupun misalnya Pak Hendrik yang nggak mau, tapi paling tidak dari saya berusaha untuk menyelesaikan itu. Tapi faktanya kebanyakan kalau tidak berkata umumnya gitu ya, banyak yang sudah jalan saja beribadah, melayani segala macam dengan muka tembok gitu. Seakan-akan nggak ada apa-apa. Nah, ini yang saya katakan susah untuk melakukannya. Tapi firman Tuhan tetap firman Tuhan, perintah Yesus tetap perintah Yesus. Kalaupun secara personal tidak bisa kita jangkau, kita beresin dengan Tuhan. Begitu. Ya. Kalaupun kita tidak bisa bereskan in person, maka kita harus berurusan dengan Tuhan. Jadi misalnya Pak Hendriknya lagi ke Papua, saya nggak bisa jangkau. Maka kemudian ya saya minta maaf sama Tuhan, tusukin dong. Nah, dan ini yang sebetulnya perkara yang sulit. Ini hal yang praktis, tapi yang sulit sekali kita lakukan. Nah, kemarin hari Sabtu saya mimpin KTB, kelompok tumbuh bersama Bible Study di Kebayoran, sebulan sekali tentang 7 perkataan Yesus, kemarin perkataan yang kelima. Nah, perkataan yang kelima kan sederhana sekali, dalam bahasa Yunani lege dipso. Ia berkata, aku haus. He said, I am thirsty. Dan haus itu ternyata dalam rujukan ke Mazmur 22 ayat 15 kalau saya tidak salah, itu bicara bukan kehausan jasmani seperti tadi misalnya sekarang saya minum gini ya. Bukan sekedar kehausan jasmani. Waktu Tuhan bilang aku haus, itu menunjukkan kehausan ke seluruh keberadaannya. Keberadaannya apa?
keberadaannya dalam relasinya kepada Bapa. Perkataan yang keempat, perkataan itu Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ya, perkataan itu. Dan kemudian kehausannya akan apa? Akan cinta kasih dari umatnya, dari umat manusia dan seterusnya. Kehausan akan apa? Kehausan akan karya yang dia kerjakan berdampak kepada segenap manusia. Dan yang menarik kemudian haus di situ dalam Injil Yohanes itu merujuk kemudian kepada perempuan Samaria yang sedang datang di sumur di daerah Samaria. Terus Tuhan dengan para murid kelelahan beristirahat di situ, para murid pergi mencari roti, beli, Tuhan duduk di situ ngomong kepada perempuan Samaria, berilah aku minum, aku haus. Terus perempuan itu bilang, kok engkau minta minum padaku? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria kan. Di situ dituliskan begitu. Dan kemudian terjadilah percakapan, dari percakapan minta air secara jasmani. Percakapannya kalau Bapak baca kemudian di Yohanes pasal 4 itu begitu memikat. Sampai ujungnya perempuan itu mengakui Yesus adalah Mesias. Dan openingnya saya kagum sekali. Tuhan lihat kebutuhan perempuan itu dan perempuan itu didatangi Tuhan dengan menggunakan pertama medium air untuk bergerak pada air hidup begitu. Sampai kemudian perempuan itu menyatakan Yesus adalah Mesias. Nah di dalam teks itu dia bicara tentang kehausan. Itu saya jelaskan lebih panjang lebar dibandingkan malam ini. Dan kemudian seorang bapak dan seorang ibu bilang begini, Pak kan Tuhan bilang aku memberikan perintah kepadamu, kasihilah satu dengan yang lain. Engkau harus saling mengasihi dan seterusnya. Kemudian Tuhan tambahkan, aku menganggap engkau bukan lagi hamba tapi sahabat, dan sahabat memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Dan kemudian dari situ dia bilang begini, itu kan perintah saling mengasihi ya Pak. Tapi susahnya minta ampun loh Pak. Dan kalau kita mau jujur, itu perintah yang paling sederhana tetapi yang paling sulit kita lakukan. Berilah, gampang. Kalau kita pas lagi dihinggapi Roh Kudus, isi kantong kita bisa kita keluarin semua, kita taruh gitu. Isi dompet kita bisa kita buka, kita taruh. Dulu pernah ada satu KKR di Indonesia, pengkhotbahnya perempuan, berikan apa yang bisa engkau berikan. Dia punya misi mau bikin apalah gitu. Teman saya cerita sampai anting istrinya dicopot masukin ke kantong kolektor gitu. Sampai seperti itu. Nah kalau memberi mudah. Belajar teologi, Tritunggal, asal kita nangkep mudah. Tapi ternyata perintah yang sederhana ini, kasihilah sesamamu manusia, atau kamu harus saling mengasihi. Wah itu susahnya minta ampun. Terus dua itu berkata, yang satu bapak-bapak, saya ini Pak terluka sekali dengan satu orang. Dan ketika saya berdoa, bukannya hilang luka saya, makin terasa lukanya Pak. Tiap kali saya berdoa lukanya makin terasa, jadi saya gak mau doain itu lagi katanya begitu. Seorang ibu yang lain, ibu ini jabatannya lumayan tinggi lah begitu ya, dan di gereja itu sempat jadi penatua. Sudah selesai periodenya. Dia bilang saya gak sakit hati seperti bapak itu Pak, tapi saya kecewa sekali. Yang satu sakit hati sama pendeta, yang satu lagi kecewanya juga sama pendeta. Saya gak tahu apakah pendetanya sama, tapi kira-kira begitu. Terus ibu itu juga bilang, tiap kali saya berdoa, kekecewaan saya justru makin kuat. Terus akhirnya saya berhenti berdoa. Terus mereka bertanya, lalu saya mesti bagaimana Pak? Saya katakan, justru jangan berhenti berdoa. Justru jangan berhenti berdoa. Doa terus. Ketika berdoa, makin terasa sakit. Doa lagi, makin terasa sakit, doa lagi, makin terasa sakit, doa lagi. Itu akan sampai pada titik klimaks. Di situ sakit yang memuncak, setelah sakit yang memuncak dia akan turun. Sampai pada titik dasar di mana tidak rasa sakit lagi. Dan dalam berdoa itu ekspresikanlah rasa sakit kecewa yang mendalam tadi kepada Tuhan dan mintalah pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita sembuh dari sakit hati, luka hati, kekecewaan itu. Dan Roh Kudus pasti tolong. Dan ada janji Tuhan dikatakan pasti. Tuhan bilang begini, mintalah air hidup itu daripadaku dan aku pasti memberikannya. Dan kalau engkau memilikinya, maka engkau telah mengalir gitu. Kata kalimat di situ menarik sekali. Jadi kalau kita minta di mata Tuhan itu telah terjadi. Ini model
model jaminan dalam gramatika Yunani yang dipakai oleh Alkitab, sesuatu yang sifatnya janji di masa depan menggunakan gramatik bentuknya perfect di masa lampau. Sehingga maksudnya secara teologis janji Tuhan itu ya dan amin bagi Tuhan sudah selesai. Tuhan sudah lakukan walaupun itu janji untuk ke depan begitu. Dan itu menarik sekali. Menarik sekali. Dan saya jelaskan seperti itu. Jadi karenanya terus press on, jangan berhenti. Jangan gara-gara itu kemudian tidak berdoa. Justru terus berdoa sampai kemudian anti klimaks. Klimaksnya puncak terus turun begitu. Nah yang ketiga tanpa perselisihan. Nah perselisihan ini ternyata ibu bapak yang terkasih ini bicara tentang perdebatan. Perdebatan. Maksudnya perdebatan seperti apa dalam bahasa Yunani ini? Dialogismos begitu. Jadi kalau saya ngomong ke Pak Hendrik balas lagi. Terus saya balas lagi. Terus dia balas lagi. Terus saya balas lagi. Gak selesai-selesai. Dan gak ada dasar sama sekali. Pokoknya saling nyerang, saling sikut, saling menunjukkan kelemahan satu dengan yang lain. Ini yang dimaksud dengan bagian yang kedua tanpa perselisihan. Ini verbal gitu, ini verbal. Maka tangan yang suci tanpa marah, tanpa perselisihan, ini mencakup keseluruhan keberadaan kita laki-laki. Yaitu perasaan atau hati, kedua perkataan, yang ketiga perbuatan. Maka perkataan, perbuatan, dan hati kita harus bersih di hadapan Tuhan. Nah laki-laki mesti seperti itu. Laki-laki mesti seperti itu ketika datang pada Tuhan. Nah bagian yang kedua perempuan. Demikian juga hendaknya perempuan hendaklah berdandan dengan pantas, sopan, sederhana. Rambut jangan berkepang-kepang, jangan pakai emas mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ini bicara yang tidak boleh dilakukan atau yang jangan dilakukan, berarti negasinya atau falsifikasi. Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Bukan ini, ayat 10-nya kemudian justifikasi yang seharusnya mesti begini, 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 dan begini. Maka sebetulnya kalau lihat ayat 9 dan 10 juga bisa berlaku buat laki-laki. Ya. Yang tadi juga menadahkan tangan yang suci juga berlaku buat perempuan juga. Nah, berdandan yang pantas, kata pantas ini di sini sebetulnya yang selayaknya saja begitu ya. Yang pantas itu yang selayaknya gitu, yang selayaknya. Yang normal-normal, yang wajar-wajar saja, jangan sampai berlebihan. Kalau perempuan bikin sanggul misalnya di kepala gitu ya, jembatan Katulistiwa, terowongan Kasablanka, dan yang lain-lain begitu ya. Yang luar biasa begitu, terus dengan berbagai macam yang seperti itu, yang intinya jadi ingin menarik perhatian. Padahal sebetulnya baik perempuan maupun laki-laki seharusnya kita berpakaian, kita berdandan itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Begitu. Jadi kalau saya berdandan untuk diri saya sendiri, saya senang dengan ini ya udah gitu. Saya berpakaian begini bukan untuk menyenangkan hati orang, itu salah begitu. Saya berdandan untuk diri saya memakai untuk diri saya. Kalaupun untuk orang lain ya, kalau saya suami dandan untuk istri saya, kalau perempuan untuk suami, udah selesai begitu. Ya, Bunita dandan untuk Paniko, Paniko dandan untuk Bunita. Pak Hari juga begitu, Bu Rosa juga begitu. Untuk suami atau istri terkasih, bukan buat orang-orang lain gitu. Bukan kemudian ketika kita lewat, sweet, bukan begitu gitu. Ada laron, itu laron banyak sekali itu. Ya, jadi kita berdandan berpakaian seperti itu, bukan untuk kemudian digoda oleh orang-orang dan seterusnya atau menarik perhatian orang-orang gitu. Zaman sekarang kan kosmetik itu luar biasa ya, dan macam-macam gitu. Misalnya ini bulu mata gitu ya, extension gitu. Kadang-kadang saya perhatiin ngetrilnya luar biasa, sampai ngetril begitu ya. Bisa sampai taruh jemuran baju di situ, gantungan baju. Nah, di situ dikatakan yang wajar ya, dalam bahasa Yunaninya kosmio, dan yang pantas ini justru jadinya respectable. Jadi orang hormat melihat kita gitu. Kalau kita berpakaian wah, orang nggak akan hormat terhadap kita.
orang mungkin bisa takut, serem banget gitu. Atau wah ini orang The Cave yang bukan kelompok saya dan seterusnya. Dan kemudian yang berikutnya dikatakan di situ selain pantas apa? Sopan. Sopan kemudian ditambahkan dengan sederhana. Sopan di situ adalah aidos, modesty kalau bahasa Inggrisnya. Ini yang menarik, aidos ini bisa juga diterjemahkan atau punya pengertian ada shame gitu, a sense of shame. Ada sedikit rasa malu, maksudnya jangan sampai kita berpakaian justru menunjukkan kita nggak tahu malu gitu. Jangan sampai kita berdandan justru kita jadi malu-maluin. Jangan sampai penampilan kita bikin malu gitu sebetulnya. Gitu. Kira-kira begitu pengertian yang dimaksudkan dalam teks tersebut. Dan berikutnya kata sederhana di situ ya, menariknya justru self control. Self control. Sophrosunes, self control. Berarti ini bukan lepas kendali atau penuh hawa nafsu gitu kan. Seperti tadi yang saya contohkan, pakai semua cincin di tangan, semua jari sini 3, jari sini 3 penuh gitu kan. Jadi perhiasan, toko perhiasan berjalan begitu. Nah, di sini Ibu Bapak yang terkasih, dikatakan bahkan jangan pakai emas, mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Mengapa ini diberikan perintah seperti itu? Karena masyarakat pada waktu itu semuanya miskin. Saya pernah jelaskan juga di perkuliahan saya, secara sosiologi saat itu cuma ada kelas atas dan kelas rendah. Nggak ada middle class. Middle class itu konteks modern, kelas menengah gitu. Bahkan kalau ngikuti PBB dan juga BPS, itu kelasnya dibagi 3 lagi. Kelas bawah itu ada bawah-bawah, bawah menengah, bawah atas. Terus kelas menengah ada menengah bawah, menengah-menengah, menengah atas. Kemudian kelas atas ada atas bawah, atas menengah, atas atas begitu. Sampai dibagi juga seperti itu. Nah di zaman waktu itu nggak ada kelas menengah, adanya kelas bawah atau kelas atas. Kelas atas ya kaum bangsawan dan ningrat, kelas bawah ya pekerja, pekerjanya ada yang mandiri, ada yang budak begitu. Nah mayoritas masyarakat bawah ini. Nah gereja mula-mula kebanyakan bukan orang-orang kelas atas. Gereja mula-mula bukan kelas menengah, nggak ada kelas menengah, kelas atas sedikit sekali. Bahkan Paulus di Korintus berkata, tidak banyak diantaramu orang terpandang. Alias kebanyakan orang Kristen mula-mula itu orang-orang miskin. Nah ketika gereja kebanyakan isinya orang-orang miskin, maka Paulus berkata, jangan berdandan seperti itu. Berarti maksudnya harus punya rasa berbelah rasa, tepo seliro dengan mereka yang kelas bawah. Sehingga dengan kata lain, flexing itu sangat tidak alkitabiah. Flexing itu sangat tidak kristiani karena tidak berbelah rasa pada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin. Kalau misalnya komunitas kita kelompok menengah atas atau kita datang pada konteks tertentu menengah atas, kita mau pakai nggak ada masalah. Tapi dalam kehidupan secara umum, Paulus katakan jangan begitu. Secara umum jangan begitu. Itu yang negasinya, falsifikasi. Bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu. Maka sekarang justifikasinya, pembenarannya yang positifnya, ayat 10, hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Berdandan dengan perbuatan baik menunjukkan kalau kayak begitu jangan fokus pada yang jasmani, jangan fokus pada yang material, yang hedonistik, jangan fokus pada tampilan luar, tapi fokuslah justru pada perbuatan baik, kesalehan tadi yang di awal kepada laki-laki menadah tangan yang suci. Maka dengan kata lain dia mau mendorong orang-orang Kristen untuk tidak memusingkan tampilan luar. Tapi ini bukan berarti kemudian jadi aut-autan gitu, jadi gembel gitu, jadi compang-camping, nggak begitu juga. Itu juga nggak jadi berkat begitu ya, nggak jadi berkat. Ini laron kan contoh yang menarik. Mengapa banyak laron? Karena ada cahaya. Kalau hidup kita cahaya kan orang kan datang gitu. Dan gereja kita yang masih kecil ini kalau terus kita lakukan firman Tuhan bercahaya kan pelan-pelan orang kan datang satu persatu. Dan dari mana bisa datang? Kita semua harus jadi cahaya yang melalui kita Tuhan bersinar gitu. Ini contoh yang menarik. Kalau kita matikan semua lampu dia akan pergi keluar gitu. Nah
Karenanya negasinya adalah tidak boleh begini ya. Berdandan seharusnya yang pantas, sopan, sederhana, jangan berkepang-kepang, jangan pakai emas mutiara, jangan pakai pakaian yang mahal. Kepang-kepang saya kelewatan tadi, ini bukan berarti sekarang nggak boleh kepang. Ini dulu indikator perempuan pelacur begitu ya. Perempuan pelacur karena jadi menarik, memikat begitu. Kecenderungannya seperti itu, maka jangan jadi seperti itu. Nah, kemudian yang positifnya, justifikasinya adalah dengan berdandan dengan perbuatan baik. Maka dengan kata lain, dandanan kehidupan kita haruslah perbuatan-perbuatan baik. Dan ini harus jadi fokus gitu. Ini harus jadi fokus dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana perbuatan baik ini kemudian keluar dari kehidupan kita dan kemudian kita lakukan. Maka kalaupun misalnya kita, Jordan misalnya punya TikTok atau punya medsos, tampilkanlah perbuatan-perbuatan baik, nggak usah tampilkan yang lain-lain. Semua kita begitu, tampilkanlah yang baik-baik. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, misalnya kita punya kemampuan pun, misalnya punya kemampuan beli sepatu 30 juta misalnya. Ya buat apa pakai sepatu 30 juta kalau yang 1 juta 2 juta sudah sangat memadai. Buat apa kalau yang cuma 500 ribu pun sama enaknya buat jalan, untuk apa beli yang mahal-mahal. Jadi kata yang di atas tadi ya, kata yang sopan, yang sederhana itu bukan kemudian dalam pengertian jadi tampil miskin semiskin-miskinnya, tapi sederhana dalam tolok ukur masing-masing kita gitu. Yang mewah buat saya dengan Pak Hari pasti beda. Yang mewah buat saya, buat Pak Hendrik pasti beda. Yang mewah buat saya dengan Jordan pasti beda. Sebaliknya yang sederhana juga beda begitu. Jadi tolok ukurnya tetap harus diri sendiri, harus ngelihat diri sendiri. Makanya beberapa minggu yang lalu saya katakan kalau gaji kita naik, sebisa mungkin gaya hidup jangan ikut naik begitu. Terus gaji naik lagi, gaya hidup naik lagi, gaji naik lagi, gaya hidup lagi naik lagi. Atau katakanlah bukan cuma gaji tapi pendapatan keseluruhan per bulan naik, terus gaya hidup naik. Yang repot ketika gaji turun atau hilang, pensiun dan seterusnya, gaya hidup itu akan sulit sekali diturunkan begitu. Nah karenanya ketika ini naik, gaji naik, gaya hidup jangan naik. Itulah bagian dari model kesederhanaan. Nah lebih baik kemudian sumber daya yang ada kita fokuskan untuk melakukan perbuatan yang baik. Dan disitulah Allah dimuliakan. Karena ada kata seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi kalau kita beribadah maka yang layak adalah demikian. Yaitu mendandani hidup kita dengan segenap perbuatan-perbuatan baik yang mempermuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.